Hai semua teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih telah mengklik video ini dan kita akan membahas tentang sejarah peradaban dunia. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kekaisaran Romawi. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa meninggalkan jejak dengan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan tombol loncengnya agar tetap mendukung channel ini membagikan wawasan-wawasan dunia dan membuka jendela dunia tentunya. Semua ini hanya untuk Anda. Kembali kita akan membahas tentang Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi atau Kerajaan Romawi menjadi salah satu kekaisaran paling besar, terbesar di dunia ini, yang didirikan pada tahun 625 sebelum Masehi. Kekaisaran ini jatuh dan berakhir pada tahun 476 Masehi dan meninggalkan begitu banyak kebudayaan. Lantas, bagaimana sejarah Kekaisaran Romawi ini? Sejarah Kekaisaran Romawi ini dapat dibagi menjadi 3 periode yang berbeda. Periode yang pertama adalah periode raja-raja yang berkisar antara tahun 625 sampai 510 sebelum Masehi. Periode kedua adalah periode Romawi Republik yang berkisar antara 510 sampai 31 tahun sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah periode Kekaisaran Romawi yang berkisar antara tahun 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, atau di mana masa Kekaisaran Romawi ini selesai dan berakhir. Periode pertama adalah sejarah Kekaisaran Romawi yang dimulai dengan periode raja-raja antara tahun 625 sampai 510 sebelum Masehi. Pada masa ini, Romawi dipimpin oleh setidaknya 6 raja. Pada kepemimpinan raja-raja tersebut, Roma mengalami kemajuan dalam bidang kekuatan militer, ekonomi, perbatasan fisik, produksi, dan perdagangan barang seperti lampu minyak. Periode ini juga menjadi awal terbentuknya konstitusi Romawi. Selanjutnya, periode kedua adalah periode Republik Roma yang dimulai pada tahun 510 sebelum Masehi hingga 31 tahun sebelum Masehi. Pada periode ini,
Roma tidak lagi dipimpin oleh raja-raja, melainkan pemerintahan oleh kelas atas, yaitu senator dan penunggang kuda atau ksatria. Pada masa ini, Romawi melakukan ekspansi dan menguasai seluruh semenanjung Italia pada tahun 338 sebelum Masehi. Roma juga menguasai Kartago dan Korintus yang menjadi kekuatan maritim di Mediterania melalui Perang Punisia pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi dan konflik kepada Yunani. Suasana politik Roma kemudian mengalami perubahan dan masuk dalam periode kekacauan serta perang saudara. Setelah pengunduran diri Cornelius Sulla yang menjabat pada tahun 82 sampai 79 tahun sebelum Masehi, Roma terus mengalami kerusuhan dan kemunduran. Dan kemudian pada tahun 60 sebelum Masehi, imperialisme mulai terwujud di Roma oleh kepemimpinan Julius Caesar. Caesar telah menaklukkan Celtic Gaul dan memperluas perbatasan Roma melampaui wilayah Mediterania pada tahun 51 sebelum Masehi. Namun kemudian Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan digantikan oleh Gaius Julius Caesar Octavianus yang memerintah bersama Mark Antony. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Roma mengambil alih Mesir dan mengakibatkan kematian Mark Antony. Kemudian Octavianus mendapatkan gelar sebagai Augustus dan menjadi kaisar pertama Romawi. Dan selanjutnya periode ketiga. Kekaisaran Romawi selama periode ketiga ini Roma mengalami perdamaian, kemakmuran, dan ekspansi selama beberapa dekade. Tahun 117 Masehi menjadi masa puncak kejayaan daripada Romawi, meliputi 3 benua sekaligus, Asia Kecil, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa. Kekaisaran Romawi mulai terpecah menjadi Kekaisaran Timur dan Barat yang diperintah oleh masing-masing kaisar pada tahun 286 Masehi. Kekaisaran Barat mengalami invasi Gotik pada tahun 455 Masehi dan dijara oleh kaum Vandal. Akibatnya, Roma mengalami kemunduran pada tahun 476 Masehi.
Sedangkan Kekaisaran Timur atau Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel bertahan hingga abad 15 Masehi atau 1500 Masehi. Namun kemudian jatuh ketika bangsa Turki menguasai Konstantinopel dan sekarang menjadi kota Istanbul pada tahun 1453 Masehi oleh Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan share. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tetap mendukung channel ini berbagi wawasan serta membuka jendela dunia hanya untuk Anda. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih. Bagi Anda yang ingin pembahasan peradaban dunia lainnya, maka silakan komen di kolom komentar. Semoga sehat selalu dan segera bertemu dengan jodohnya.